Terima kasih Talisa. Saya izin share screen terlebih dahulu. Tabe, apakah sudah terlihat? Iya, terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Andi Aulis Radi sebagai koordinator divisi acara. Pada malam ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami untuk rapat rutin 2 AMSA Unhas Fair tahun 2023. Saya izin untuk memulai. Baik, untuk targetan dari divisi acara, itu ada update untuk konsep setiap item kegiatan dan juga untuk konsep dari pre-event. Next, untuk konsep umumnya, nama kegiatan masih sama yaitu AMSA Unhas Fair tahun 2023. Tema kegiatan itu Back to Campus. Waktu kegiatan itu Sabtu 11 Maret 2023. Dan untuk pelaksanaannya secara offline selama 1 hari. Dan tempat kegiatannya adalah di area Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Baik, mungkin bisa langsung saya alihkan untuk PJ Kampus Tour, yaitu kepada Adilah ataupun Akram, dipersilakan. Baik, terima kasih Aulia. Sebelumnya mohon maaf off cam. Jadi di sini targetan untuk kampus tour itu yang pertama ada list ruangan atau destinasi tour beserta konsepnya dan berapa lama estimasinya. Nah, jadi rencananya itu kita estimasinya itu kurang lebih 2 sampai 3 menit. Kemudian tiap destinasi yang akan diberikan deskripsi secara singkat oleh masing-masing LO. Mungkin list-list tempat itu ada perpustakaan, ruang dekanat, TU, kantin, ruang CSL, ruang kelas, musola, sama student center. Mungkin bisa di next. Kemudian selanjutnya itu sama, tapi di sini itu list lab destinasi, kemudian estimasinya dan apa yang akan dilakukan. Nah, di sini list destinasinya itu kita ambil cuma 2 lab, yaitu lab anatomi dan lab histologi. Mungkin waktunya ini juga sekitaran 10 sampai 15 menit. Nah, nanti di lab anatomi itu seperti konsepnya kalau lagi praktikum anatomi. Jadi nanti itu peserta akan diberikan penjelasan oleh asdos anatomi mengenai preparat krim yang disediakan. Kemudian kalau di lab histologi, peserta akan diberikan penjelasan oleh asdos histologi mengenai preparat yang akan ditampilkan di layar TV atau menggunakan mikroskop. Mungkin sekian dari target. Mungkin bisa di next lagi, masih ada. Kemudian targetan yang terakhirnya yaitu ada job desk-nya dari LO. Yang pertama itu dia mengarahkan peserta untuk mengikuti rute yang telah ditentukan, menjelaskan secara umum mengenai destinasi yang dikunjungi, membantu peserta jika ada pertanyaan atau kendala. Mungkin saya kembalikan ke Aulia. Baik, terima kasih banyak Adilah atas pemaparannya. Next, yaitu dari PJ Clinical Skill Lab untuk Sultan ataupun Fahira, dipersilakan. Baik, terima kasih Aulia. Untuk list skill lab yang fix itu ada 5. Yang pertama ada teknik injeksi, yang kedua ada TTV, yang ketiga ada pemasangan infus, yang keempat itu ada RJP, dan yang kelima itu ada pemeriksaan golongan darah. Kemudian untuk konsep fix CSL itu terdiri dari 2 sesi pagi dan sesi siang, yang masing-masing sesinya itu terdiri dari 5 stase, dan setiap stase itu diisi oleh 10 peserta. Kemudian menggunakan konsep rolling stase 1 ke stase 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 5 nanti kembali ke 1. Kemudian untuk estimasi durasinya itu setiap fase itu 10 menit, kemudian untuk transisinya itu 3 menit. Kemudian apabila ruangan CSL itu tidak dapat dipinjam, maka backup tempatnya itu di depan gazebo FKUH. Saya kembalikan ke Aulia. Baik, terima kasih banyak Fahira atas pemaparannya. Next, yaitu untuk PJ Talk Show, kepada Tiara dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, All. Jadi saat ini saya akan melanjutkan untuk talk show. Jadi perkenalkan, selamat malam kakak semua dan teman-teman. Saya Tiara sebagai
PJ dari talk show. Adapun targetan hari ini adalah update konsep, topik, dan judul. Lalu yang kedua itu list narasumber. Untuk update konsep, topik, judul talk show-nya sebelumnya sudah dijelaskan kalau judul talk show yang akan kita ambil itu adalah Life as a Medical Student atau bahasa Indonesianya kehidupan sebagai mahasiswa kedokteran. Adapun konsepnya itu peserta nanti mengikuti sesi sharing dan diskusi secara offline dengan narasumber yang akan membahas mengenai topik kuliah kedokteran. Yang dimana talk show ini akan terdiri atas 3 agenda. Yang pertama adalah sesi sharing selama 25 menit, lalu yang kedua adalah diskusi interaktif selama 25 menit, lalu yang ketiga adalah sesi Dear Myself yang akan saya jelaskan lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Adapun topik pembahasan di sharing session itu akan kita fokuskan ke 3 hal. Yang pertama yang akan narasumber bagikan ke teman-teman peserta adalah tentang kehidupan perkuliahan dan sistem ujian di FK. Jadi itu satu topik pembahasan akan diuraikan lewat beberapa pertanyaan. Lalu yang kedua tips dan trik bertahan di FK dalam hal ini akademik dan non-akademik. Lalu yang ketiga tips dan trik lolos FK. Mungkin bisa di next. Oke, jadi untuk sesi sharing secara spesifiknya kita bisa lihat di slide ini adalah pengembangan pertanyaan spesifik. Jadi kurang lebih sesi sharing selama 25 menit. Poin-poin ini yang akan dibagikan dari kakak-kakak ataupun narasumber yang akan menjadi narasumber saat talk show. Jadi yang pertama, kehidupan perkuliahan sistem ujian di FK itu ada 3 pertanyaan kurang lebih. Kita tanyakan tentang bagaimana gambaran kehidupan seorang mahasiswa kedokteran. Kita tanya yang kedua tentang sistem kuliah dan ujian di FK itu bagaimana. Kita tanya yang ketiga itu apa saja ekspektasi dan realita yang kira-kira dihadapi setelah masuk FK. Adapun poin yang kedua itu pembahasannya tentang tips dan trik bertahan di FK. Pengembangan pertanyaannya itu bisa ya kita mulai dari kira-kira bagaimana tips belajar materi kedokteran. Lalu yang kedua bagaimana tips mengatur waktu antara akademik dan akademik. Lalu yang ketiga apa saja kesempatan atau kegiatan yang bisa diikuti sebagai mahasiswa kedokteran. Dalam hal ini mungkin ada baksos, pengabdian, mapres, pemilihan mahasiswa berprestasi, dan lain-lain. Dan poin yang terakhir itu tentang tips dan trik lolos FK. Di sini kita tanyakan tentang bagaimana kilas balik secara singkat saja perjuangan bisa masuk FK dari narasumber. Lalu yang kedua bagaimana tips meyakinkan FK sebagai jurusan tujuan. Dan yang ketiga adalah apa saja tips dan trik lolos FK. Nah, note-nya untuk sesi sharing ini selama 20 menit untuk mendukung sesi sharing sembari bercerita, narasumber menyertakan gambar-gambar atau video pengalaman yang dibuatkan dalam slide sederhana sesuai urutan pertanyaan di atas yang akan ditampilkan di layar. Oke, next. Itu untuk sesi sharing. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi interaktif. Di sini poin diskusi interaktif itu menyesuaikan pertanyaan dari peserta dan akan ditanggapi oleh narasumber. Kurang lebih kalau bisa kita maksimalkan satu peserta itu bisa mengambil waktu sampai 5 menit. Jadi dalam waktu 25 menit itu kurang lebih mungkin minimalnya ada maksimalnya minimalnya ada 5 orang penanya ataupun orang yang bisa diskusi dengan narasumber. Lalu untuk sesi Dear Myself, seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa ini ide yang baru juga. Jadi untuk melihat antusias atau motivasi peserta tentang kuliah kedokteran, setelah mengikuti talk show Amsafer ini, sekaligus sebagai bahan evaluasi juga, maka peserta akan mengisi G-form yang berisi 3 pertanyaan singkat. Yang pertama, jika kamu bisa mengirim pesan untuk dirimu di masa depan, apa pesan atau motivasi untuk diri sendiri sebagai pejuang FK saat ini? Deskripsi. Jadi intinya ini sebagai motivasi untuk diri mereka. Terus yang kedua, seberapa bermanfaat talk show ini? Range point 1 sampai 3. 3 berarti sangat puas, 2 berarti puas, 1 berarti tidak puas. Terus yang ketiga, saran dan masukan untuk kegiatan ini, deskripsi. Oke, next. Nah, untuk list narasumber, Kak, di sini ada beberapa narasumber dan mungkin saya pilihnya juga yang kakak-kakak yang punya pencapaian dari bukan hanya akademik tapi juga non akademik. Mungkin di sini saya mau rekomendasikan Kak Karen sebagai narasumber di talk show kita. Nah, pertimbangan sebenarnya kan kemarin Kak Dede bertanya apakah satu narasumber atau 2 narasumber. Sebenarnya saya sudah diskusi sama Aulia. Mungkin saya pertimbangannya satu narasumber saja Kak, karena beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah topik pembahasan. Jadi kehidupan akademik dan non-akademik maupun pengabdian itu sudah sangat bisa terwakili dengan narasumber terkait. Terus yang kedua, dari segi durasi. Peserta itu saat narasumber 1 mendapat waktu yang seimbang untuk diskusi secara interaktif dibandingkan dengan penambahan narasumber. Karena kalau misalnya sesi sharing kan 25 menit. Kalau kita tambah lagi satu narasumber lagi, otomatis totalnya 50 menit sesi sharing. Yang menjadikan talk show itu cenderung berupa lecture yang akan berdampak ke ketertarikan peserta mendengarkan sampai akhir sesi. Jadi mungkin kita akan final ke satu narasumber. Mungkin sekian, saya kembalikan ke Aulia.
Baik, terima kasih banyak Tiara atas pemaparannya. Dan untuk PJ terakhir, yaitu untuk PJ Ice Breaking, MC dan juga lomba TikTok, saya persilakan kepada PJ-nya, Wardah ataupun Rani, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Aul atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya kakak-kakak dan teman-teman karena saya sedang berhalangan untuk on cam. Mungkin di sini pertama itu saya jelaskan dulu untuk ice breakingnya itu kita ada games, pilih games untuk tebak gambar dan juga tebak lagu yang diterjemahkan. Karena untuk dua games ini tuh bisa dilakukan, maksudnya semua peserta itu bisa ikut serta. Mungkin untuk gambarannya, tebak gambar itu nanti kita kasih kayak puzzle di depan gambarnya, baru kita reveal satu-satu sampainya ada peserta yang bisa menebak gambar tersebut. Untuk konten-konten gambarnya itu terdiri dari beberapa tempat di Unhas sendiri dan juga FK Unhas. Selanjutnya mungkin yang tebak lagu yang diterjemahkan itu nanti kita mengambil lagu, misalnya lagu Indonesia yang nanti kita bisa terjemahkan ke Inggris, ataupun lagu bahasa Inggris yang kita terjemahkan ke lagu bahasa Indonesia. Tapi mungkin bisa next. Selanjutnya untuk MC sendiri di sini kita untuk rancangan kostum MC-nya sendiri itu nanti pakai jazz lab dan juga stetoskop. Dan untuk list MC cowoknya itu kita ada Muhammad Rifki Nurisan, Dimas Arya Bimantara, Rifan Ramadan Rom, dan juga Muhammad Zulfadil Alfianadi Aziz. Dan untuk yang MC cewek itu ada Karin Petronella, Ausya Muksita, Andi Sisi Putrisia, dan juga Fadila Syarif Putri. Mungkin bisa next. Selanjutnya untuk TikTok sendiri itu Kak di sini saat ini untuk aturannya itu untuk aturan kasarnya itu ada video berdurasi minimal 15 detik dan juga maksimal 60 detik atau 1 menit. Lalu video tidak mengandung sara ataupun unsur kebencian, dan video akan diupload di TikTok masing-masing peserta paling lambat H+3 dari hari acara. Dan juga mungkin nanti peserta wajib menyertakan hashtag, dan untuk hashtagnya sendiri kita masih diskusikan bagaimana yang bagus biar singkat, padat, dan juga jelas. Dan juga nanti akan ada tag akunnya Kak. Lalu untuk peserta juga nanti wajib mengumpulkan link videonya itu ke dalam G-form yang nanti dibagikan. Untuk penilaian videonya sendiri itu Kak, kami rencananya mau ada dari penilaian video dan juga penilaian publikasi. Jadi mungkin di sini 60% untuk bagiannya itu Kak, kayak 60% penilaian video dan 40% penilaian publikasi. Jadi untuk video itu yang dinilai semacam kayak kreativitasnya dan juga ketepatan peserta dalam mengikuti guideline dari TikTok itu sendiri, dan mungkin dari sisi estetikanya juga Kak. Dan untuk 40% dari sisi publikasinya itu kita menilai untuk like dan juga viewersnya di TikTok itu sendiri Kak. Mungkin itu untuk guideline TikTok. Mungkin bisa next selanjutnya. Untuk hadiah TikTok sendiri Kak, kita rencananya untuk bisa kasih teman-teman peserta yang ikut itu yang dapat best video itu bisa dapat tote bag AMSA Unhas dan juga 1 stiker AMSA Unhas dan juga uang sebesar 100.000. Jadi nanti kalau misalnya sudah diumumkan, kami kontak pemenangnya dan nanti dikirimkan kepada pemenang tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya sebagai PJ Lomba TikTok. Saya kembalikan kepada Aul. Terima kasih banyak kakak-kakak dan teman-teman. Baik, terima kasih banyak Wardah atas pemaparannya. Tapi kakak-kakak dan teman-teman, mungkin karena ada satu slide yang tertinggal, saya izin untuk mengulang share screen.
Baik, saya izin melanjutkan untuk konsep dari pre-event itu. Ada tiga jenis, yang ini ada sosialisasi sekolah atau AMSA Unhas Fair Goes to School, kemudian ada Instastory Content, dan juga giveaway. Untuk Instastory Content ini nanti akan bermacam-macam jenis, bisa berupa mitos atau fakta, ataupun kuis, bingo, dan sebagainya yang bisa di-share sama panitia sebagai bentuk publikasi. Kemudian juga misalnya ini yang testimoni atau kenapa harus join AMSA Unhas Fair, itu juga bisa misalnya setiap panitia itu akan diberikan template yang mana nanti setiap panitia itu bisa memberikan testimoni ataupun rekomendasinya kenapa adik-adik itu harus join AMSA Unhas Fair. Kemudian untuk giveaway ini itu masih kami pertimbangkan, bisa berupa tribun kontes. Jadi nanti calon peserta itu bisa mengupload Twibbon yang mana mereka juga harus tag teman-temannya, ini juga sebagai bentuk promosi untuk kegiatan Amsonhas Fair, yang mana nanti rewardnya itu berupa tiket gratis untuk mengikuti Amsonhas Fair ataupun berupa merchandise. Untuk penentuan pemenangnya itu bisa melalui spin wheel, sebagaimana juga peserta sudah menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu untuk konsep pre-event. Sekian untuk pemaparan dari divisi acara. Saya kembalikan lagi kepada Baik, terima kasih banyak Aulia dan divisi acara atas pemaparannya yang sudah sangat keren. Eh, Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada kakak-kakak dan teman-teman. Tapi saya persilakan ke Kak Dede. Ya, terima kasih atas kesempatannya Tarisa. Mungkin sebelum ke tanggapan saya terhadap slide-nya teman-teman itu dari progres yang teman-teman perlihatkan sampai saat pekan ini itu sudah sangat jauh-jauh berkembang dibanding sebelum-sebelumnya, dan dari progresnya juga sudah keren-keren semua kalau dari saya, mulai dari PJ CSL tadi yang sudah mulai terarah dan sudah ya mulai bisa diperkirakan bagaimana nanti pada saat hari H. Kemudian mungkin di PJ CSL yang saya mau berikan pertimbangan itu mungkin bisa dipertimbangkan kalau 2 sesi. Takutnya tuh lebih susah perizinannya karena kita pakai pagi dan siang begitu, dibanding kalau misalnya cuma 1 sesi pagi atau siang saja, kita cuma pinjam pada saat itu saja begitu. Jadi mungkin perizinannya lebih dimudahkan dibandingkan 2 sesi. Jadi kalau saya pertimbangkan itu, takutnya iya kan, kalau kita berbicara tentang SWOT-nya kan ancaman yang paling vital dari prokernya kita ini kan memang sebenarnya perizinan gitu. Jadi mungkin teman-teman yang PJCSL tadi bisa pertimbangkan lagi kalau misalnya bagaimanakah kalau misalnya 2 sesi terkait perizinannya. Tapi kalau memang diizinkan ya gaskan Terus kalau PJ PJ Tiara tadi, PJ apa namanya, talk show oke, cocok satu materi kan mau padik kalau pertimbangan dari teman-teman begitu, tapi mungkin bisa juga dicarikan alternatifnya kalau misalnya sesi interaktif misalnya tadi tuh 25 menit, sesi interaktif ya kalau nggak salah. Itu kalau misalnya memang antusiasnya peserta tidak sesuai ekspektasinya kita, bahkan mungkin bisa saja cuma 1, 2, atau 3 orang yang bertanya dan terjawab sebelum waktu habis, mungkin bisa dicarikan alternatifnya untuk mengisi waktu kekosongannya itu tadi. Mungkin itu pesanku. Jadi cari memang alternatifnya kira-kira atau bagaimana caranya supaya memang bisa dipancing ini ada peserta bertanya sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan begitu. Selanjutnya kalau terkait TikTok Challenge tadi, kalau saya sudah sangat
sudah sangat bagus Mi itu untuk challenge, dan pre-event juga tadi sangat-sangat sudah. Tapi karena Kak Dede mungkin termute Ki, Kak. Maaf. Eh, halo, ada suaraku tes. Ya, ada Mi, Kak. Oh ya, untuk pre-event tadi Aul, kenapa di spin di pemenangnya Iya, tapi Kak, yang Twibbon kalau nggak salah kah? iya Kak, untuk Twibbon ataupun yang tag itu kemungkinan karena aturannya pasti tidak begitu bagaimana sekali, dan kemungkinan pilihan-pilihan yang maksudnya mungkin peserta yang akan ikut itu banyak. Kemudian mereka juga yang menyesuaikan aturan itu juga kemungkinan banyak. Jadi supaya adil di spin wheel karena sama rata, mungkin itu Kak kalau untuk penentuan pemainnya. Oh ya, oke paling kalau saya tahu mungkin bisa juga kayak biasa kalau yang kayak begitu Twibbon kayak disertakan alasannya mereka kenapa mau ikut Amsa Fair, terus teman-teman panitia kayak nilai alasan mana yang paling bagus itu yang dijadikan pemenang. Tapi saya kembalikan lagi ke teman-teman acara, sama itu juga bagus juga kayaknya kalau yang testimoni panitia bisa kayak dari teman-teman Paul koordinasikan ke teman-teman Pupdok atau apa, bikinkan kayak filter atau apa kayak yang bisa digunakan sama rata sama semua panitia atau untuk masifkan ini terkait testimoninya teman-teman panitia, dan minta tolong juga Tarisa pastikan semua teman-teman panitianya juga upload testimoninya begitu toh, supaya adil untuk semua panitia gitu. Kalau dari saya itu Jaul, mungkin itu aja dulu. Kalau ada lebihnya nanti lewat chatmu. Baik, terima kasih banyak Kak Dede atas saran dan juga masukannya. Akan kami pertimbangkan untuk rapat selanjutnya, Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Dede. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Karisa. Oh ya, terima kasih banyak Kak Dede dan Aul atas masukan dan tanggapannya. Mungkin selanjutnya masih ada tanggapan dari kakak-kakak dan teman-teman. Maaf sebelumnya, saya sendiri sebenarnya yang mau bertanya, kalau kalau seumpaman kan ini acaranya tanggal 11 itu dia beririsan dengan BSLT. Baru ada beberapa juga, ada juga PJ-nya dari acara, kayak Sultan itu dia divisi acara Ki juga di BSLT. Jadi bagaimana nanti pengaturannya kira-kira Aul, dan alurnya kira-kira pesertanya supaya dia tidak bertemu dengan adik-adik 2022 yang lagi di kader. Kayak nanti dia lihat Ki begitu dimarah-marah atau apa. KB Karisa, baik, untuk terkait tanggal ini akan dikembalikan ke Kak Naya ataupun Kak Isma untuk pertimbangannya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya jika kita jadi menggunakan tanggal 11 itu untuk kegiatan Amson House Fair, kalau misalnya ada OC yang bersamaan atau double job dengan kegiatan BSLT,
Mungkin kita bisa lihat dari prioritasnya dulu, dia job desk-nya di hari H untuk kegiatan BSLT itu apa, dan juga job desk-nya di hari H untuk di AMSA Unhas Fair itu apa. Jadi mungkin itu mas karena kita tidak tahu pasti bagaimana prioritasnya dan juga urgensinya untuk setiap PJ-nya itu eh, mungkin disesuaikan saja. Kalau misalnya yang lebih penting dan dia tidak ada di acara itu, berarti kita mungkin delegasikan dulu tugasnya ke OC lain ataupun ke PJ lain karena setiap PJ ini saya pastikan ada 2 orang ataupun kalau misalnya ada yang tidak aktif itu saya akan bantu backup dan yang pastinya untuk terkait tanggal ini masih coba kami kembalikan lagi kepada kakak-kakak SC terkait pertimbangan tanggalnya karena bersama dengan BSLT. Mungkin itu kalau dari saya Tarisa. Oh ya, terima kasih banyak Aul. Tapi Kak Isma, kalau dari kita bagaimana pendapat tak kalau dengan BSLT itu Kak? Oh iya Tarisha. Hmm. Kemarin sih waktu diskusi sama SC sama Naya juga. Naya Indira. Tanggal 12. Jadi ke hari hari apa itu? Hari Minggu. Terus sesuaikan juga sama ini toh oprek AMSA. Oprek AMSA juga itu kalau nggak salah ada acaranya tanggal 11. Yes. Oh enggak Ji. Enggak ada Ji, tapi tanggal 12 itu aman Ji karena project gitu di oprek. Jadi kayaknya ke tanggal 12 begitu. Hmm, Di sini, di sini. Tapi Kak, katanya beda kalau oprek tanggal 12 itu CPC-nya offline Ki, Kak. Jadi kayak tambah sibuk Ki, kayaknya panitianya Kak. Eh, Kukira CPC itu serta. Tapi saya Oh iya, izin pendamping jadi. tapi Kak Ismail Iya maaf. iya. Iya iya. Tapi Kak, untuk tanggal 12 itu ada CPC offline. Dan kebetulan saya juga PJ di bagian CPC itu yang mana nanti CPC ini akan berada di satu lokasi yaitu di daerah kawasan Pantai Losari yang mana kami juga memanggil beberapa teman-teman yang non-OC untuk sebagai pendamping Kak. Jadi kemungkinan di acara tanggal 12 itu karena offline banyak OC ataupun teman-teman yang akan double job ataupun ikut di kegiatan CPC offline sehingga kami akan sangat kekurangan manpower kalau diadakan di satu hari yang sama, Kak. Dan untuk pertimbangan tanggal lainnya itu juga ada tanggal 5 itu yang kosong hari Minggu, tetapi itu juga bertepatan dengan jadwalnya AMSA oprek, Kak. Oke, maaf ya. Kalau tanggal 5 tadi apa? Sorry, enggak. Apa itu opreknya maksudku? Oke, Kak. Untuk tanggal 5 itu ada materi ruangan oprek itu offline dan untuk tanggal 12 itu CPC offline. Tanggal 5 materi ruangan. Oh my God. Materi ruangan tuh tanggal 5. Iya, Kak. Hmm. Tapi juga saya izin interaktif untuk saat ini memang untuk hari Minggu itu yang bisa bisa diganggu itu di tanggal 5. Tetapi tanggal 5 itu ada materi ruangan, Kak.
Sisanya itu yang available tuh hari Sabtu tapi ada BSLT. Tanggal 5. Mau 1 pekan berarti. Bagaimana kira-kira? Oh ya, tanggal 11 dengan bersamaan BSLT. Tapi tanggal 5. Jadi tanggal 5 ini ada BSLT jadi. Sampai tanggal 5 itu hari ini. Oh, iya hari ini. Bisa Ji, maksud ini yang perleburan oprek itu bisa dilakukan weh kayak bisa Ji. Terus tanggal 5 kira-kira bagaimana? Tapi kalau dari saya pribadi untuk masalah bisa dilebur atau tidak itu masih mau kami coba diskusikan kembali kepada teman-teman panitia OPEC, karena kemungkinan mereka juga sudah memulai IC untuk materinya. Kemudian untuk tanggal 5 kecepatan atau tidak itu saya pribadi karena saya sudah sempat susun untuk time schedule dan pertimbangan tanggal itu kemungkinan memang tanggal 5 agak lebih kecepatan dibandingkan kalau misalnya tanggal 11 itu lebih ideal kalau bahasanya. Tetapi memang tanggal 11 itu berarti tapi Kak Dea, Kak Naik, kalau dari divisi acara itu sebenarnya kalau dari time schedule tanggal 5 itu kesannya terlalu cepat Kak dan persiapannya akan sangat mepet. Tetapi kemungkinan dari divisi acara masih akan coba diskusikan kembali Kak terkait estimasi waktunya. Baik, saya izin interaktif, saya dipersilakan kepada Kak Dea. Oke, terima kasih kesempatannya. Ini supaya supaya cepat bisa aja. Itu kan kalau tanggal 5 kan tadi kecepatan katanya. Iya sih agak cepat, tapi kalau yang tanggal 11 kan pertimbangannya kalau sama BSLT itu ada OC yang double job di benar nih. Itu masalah. Wah, banyak, banyak kayaknya. Semua maksudku berapa banyak kah? Tabe Kak sekitar 8 orang Kak. Acara berapa orang diambil? Yang double job. 2 orang Kak. 8 Ada orang. juga, ada juga cohort kayaknya weh. Cohort Ki juga di BSLT. Kort apa? Apa? Siapa itu? Iya, Kak, Kort Humas. Kortki Hmm, juga gesek di BSLT. hmm. Tapi kalau anggaplah tanggal 5, eh apa yang di time schedule-nya itu masih harus dipersiapkan kayak iya di time schedule-nya karena kan tadi masalah di situ toh masih ada yang belum selesai mungkin dipersiapkan. Itu apa kalau boleh tahu? Oh iya, tapi Kak Dea saya coba buka dulu.
Tapi Kak, Eh, coba lihat tanggalnya. Yang tanggal 5 berarti apa itu close registration? Ya. tapi Kak masih masuk di waktu registrasi itu Kak pendaftaran. Ini pendaftaran dibuka berapa lama? Tapi Kak sekitar 2 minggu untuk pendaftaran Kak, yang 7 hari pertama itu untuk yang early-nya, yang 7 hari keduanya itu untuk late. Kemudian kami sisakan sekitar 3 hari itu untuk extend Kak. Oh, coba Be geser ke kiri. Ya, lihat Be, kapan dibuka rencana? Ini opreknya 20. Oh, 20 Feb. Oh, masih lama di. Geser lagi Be ke awal-awal. Karena toh ini yang saya lihat apa daftar OC BSLT yang double job BSLT krusial kayaknya dan BSLT kayaknya agak susah kalau mau diganggu. Menurutku, tapi kalau dilihat lagi dari time schedule-nya, menurutku mungkin bisa jadi padatkan. Jadi ini opreknya buka lebih cepat menurutku, tapi kembali lagi ke teman-teman OC bagaimana bisanya dan bagaimana pertimbangannya. Siapa tahu ada pertimbangan lainnya, tapi kalau dari saya mungkin baiknya tanggal 5 karena takutnya yang double job itu di BSLT apa tak iya tidak maksimal jadinya. Tapi dari teman-teman aja lagi bagaimana pertimbangannya. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Dea atas tanggapannya Kak. Mungkin saya izin menanggapi sedikit untuk dari mungkin saya lanjutkan dulu untuk Adila, dipersilakan Adila. Nah, baik, makasih banyak Aul. Iya Kak Dea, kan rencananya itu Kak materi ruangan tanggal 4 kan Kak, tapi ternyata ada BSLT Kak, baru kan sama-sama targetnya oprek sama BSLT itu angkatan 2022 Kak. Nah, terus ada dua opsi untuk materi ruangan ini Kak. Yang pertama itu kita geser ke tanggal 5, terus atau kita lebur itu materi ruangan setelah pulang kampus. Nah, kemudian karena kan ini awalnya memang Amsafer mau tanggal 5 atau tanggal 11 kan Kak. Jadi saya tanya nih Kak Via Kak, saya bilang Kak Via bagaimana menurut Kak ini materi ruangan Kak, karena tidak bisa di tanggal 4 otomatis ada dua opsi mami Kak, di tanggal 5 atau kita lebur jadi 2 hari Kak ini materi ruangan setelah pulang kampus. Terus katanya Kak Via, nggak bisa Adilan, nggak bisa kalau kita mau lebur ini materi ruangan jadi 2 hari. Yang pertama kendalanya itu kenapa nggak bisa, karena kan adik-adik sudah kodong kuliah sampai dari pagi sampai sore terima materi, terus lanjut lagi materi ruangan itu tidak efektif sekali katanya Kak Via Kak, apalagi 2 hari, jadi itu dia bilang tanggal 5 saja gitu Kak. Itu mungkin saya kembalikan ke Aul. Izin Kak interaktif. Berarti nggak bisa 5 di kalau dari oprek karena mau dipakai jadi materi ruangan. Iya Kak, terus tidak ada nih tanggal lain selain tanggal 5-nya Kak, karena memang butuh waktu yang betul-betul bukan hari kuliah, apalagi materinya tuh dia 8 materi Kak, dari pagi memang sampai sore Kak. Oke, ngerti. Berarti 5 ndak bisa, 11 ndak bisa, 12 CPC ya? CPC toh? Iya Kak. Iya, kalau dari gimana di? Kalau Kan CPC, iya ya kendalanya Kak, bagaimana? Iya, coba. kan awal jika PD-nya CPC, kalau nggak salah itu CPC itu nanti dia eh, hari Minggu Kak, tapi sampai jam 11 jika mungkin dari jam 6 sampai sekitaran jam 10 atau jam 11 jika. Jadi mungkin kayak bisa mungkin diakali Kak atau bagaimana Kakak. Karena CPC enggak se se se, se
krusial materi ruangannya jika cuma mungkin untuk di CPC-nya ini ya yang krusial itu mungkin cuma pendampingnya Kak karena dia harus menilai bagaimana Kak Aul. Oh iya, Ap- Di. Iya Kak. Apalagi ndak sampai yang sore banget jika sampai jam 10 jam 11 mungkin Amsafair mulai jam berapa jam 8 atau jam 9 maybe ndak tahu Kak. Jadi kayak ya ndak terlalu krusial banget sih Kak. Hmm, biasa dari pagi. 12 mau paring sayang. Amam itu. Bagaimana Aul? Kalau saya nggak tahu ya Kak, tapi ya CPC ya nggak tahu deh Kak. Ya Allah. CPC tempatnya di Panlos. Kira-kira bagaimana Adilah kalau misalnya ini AMSA oprek itu juga banyak double job sama AMSA Hasfair. Eh, Kira-kira Amsafair kita mulai jam berapa? Eh, untuk AMSA Hasfair itu di rundown sementara itu dimulai dari 7.30 itu udah registrasi peserta, jadi kemungkinan acara mulai itu jadi di jam 8. Hmm, Tapi adalah kalau kalau seumpaman CPC memang dimulai di sekitar selesai jam 11 dan yang penting itu pendamping kelompoknya Ji. Tidak apa-apa jika kalau OC Amsafir yang lain itu di kampus Ki atau harus Ki ikut ke sana. Karena menurutku kalau mereka ke sana eh nanti tidak kembali begitu ya ke kampus. Apalagi di pantai Ki. Bisa iya sebenarnya berarti Aul eh, berarti kau list memang nih nama-nama jadi pendamping itu yang udah ada di Amsafair. Kalau saya enggak apa-apa Ji. Kalau misalnya ada dari Amsafair tapi dia yang enggak terlalu krusial Ji tugasnya di hari hanya begitu ya. Terus kalau misalnya memang enggak mau sekali ada anak Amsafair jadi pendamping juga enggak apa-apa Ji. Dengan pertimbangan berarti harus cari pendamping yang memang bukan dari panitia Amsafair. Terus saya lupa apa yang tunggu. Eh, Iya mungkin itu. Oh ya mau tambahkan atau juga mungkin bisa Aul itu kan ada ji pendamping dari kakak-kakak AMSA 19. Jadi mungkin bisa juga di situ minta tolong bantuannya kakak-kakak AMSA 19 untuk hadir jadi penilai begitu. Ya mungkin itu. Terima kasih. Tapi Adila mungkin saya izin menanggapi. Kalau dari saya pribadi sebenarnya saya kurang setuju. Kalau dari saya pribadi kurang setuju kalau misalnya di satu hari itu diadakan dua uh, proker AMSA yang bersamaan, karena kita tahu sendiri bahwasanya manpower dari AMSA Unhas ini khususnya angkatan AMSA 20 itu sangat sedikit.
Dan kalaupun ada orang-orangnya, itu belum tentu mereka akan hadir. Dan memang kami sangat-sangat bermasalah dari manpower. Jadi sebenarnya saya masih agak ragu karena saya takut nanti manpowernya akan sangat sedikit dan kewalahan. Tetapi mungkin bisa dibantu tanggapi dari Tarisa atau dari kakak-kakak sekalian. Karena kalau dari saya mungkin karena belum tergambar jelas bagaimana nanti kondisinya nanti yang akan datang. Cuma memang saya lebih khawatir di manpower sih kalau dari saya. Kalau begitu, bikin dulu pertimbangan antara di BSLT atau CPC yang mana lebih banyak memakan manpower. Jadi kayak yang mana lebih krusial kini manpowernya kan kalau misalnya kalau bertabrakan ki BSLT sama oprek mungkin ada beberapa anak AMSA Fair akan jadi di OC BSLT juga. Tapi kan ini lokasinya sama Ji, jadi mungkin ya bisa mi baku atur nanti kayak apa ya anu Miki analisis misalnya paling dulu toh di tanggal 11 atau tanggal 12 itu yang mana yang paling banyak dia makan manpower begitu. Kalau masalah manpowernya. Tapi kakak-kakak sekalian mungkin oh, dari kakak-kakak masih ada yang ingin ditanggapi ataupun dipertimbangkan ataupun dari Tarisa dan juga Feni selaku IBI. Tapi Feni, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri lebih prefer ke tanggal 11 Mei saja kalau saya, karena kayak apa kalau kayak mau dibilang mau juga dibagi dari kakak-kakak, mungkin kayak ke depannya nanti siapa tahu kayak kakak-kakak dari finance juga yang mau ikut begitu. Kayak kita juga memaksimalkan di AMSA Fair iya yang dari kakak-kakak sama mungkin dari OC, tapi mungkin kalau untuk masalah BSLT-nya dari Aulmi sama teman-teman acara bagaimana eh, menjalankannya ini supaya ndak kelihatan ini peserta ndak lihat ini acara BSLT-nya. Terus eh, itu juga masalah OC yang bertabrakan toh. Coba bicarakan nih sama dari BSLT-nya. Kalau dari dia kayak bilang acara besar juga ini Amsaper. Mungkin itu aja kalau dari saya, tapi bisa juga bicarakan lagi lebih baik sama adik. Korsha oprek sama mungkin kalau join itu aja dari saya. Makasih.
Baik, terima kasih banyak Feni. Kalau pendapatku itu, Aul, saya juga kayaknya tidak kurang setuju kalau kalau di tanggal 12 karena eh, lebih mending dia beririsan dengan BSLT dibanding dia beririsan sama oprek karena pasti manpowernya di oprek dengan di Amsafer sama karena satu organisasi dibanding dengan manpowernya di BSLT yang beda. Yang notabene-nya ini BSLT dari BMJ, jadi pasti beda isinya. Terus kalau mau dibilang lagi untuk nanti dibagi dua lagi kita antara oprek, ada yang ke oprek, ada yang ke Amsafir, itu kayaknya susah sekali untuk mobilisasinya, apalagi anak-anak sekarang kayak males-males mau broker, jadi saya rasa pasti mereka juga kesulitan, belum lagi kalau nanti ternyata hari Seninnya kita ujian kayak tidak ada yang tahu begitu ya. Jadi mending Amsafir saya rasa di 11 mau saja nanti bicarakan lagi sama panitia BSLT supaya dia tidak bertabrakan, apalagi juga BSLT kan mereka di ruangan terus mereka keluar itu kalau sholat tapi masih mau dibicarakan karena BSLT juga kan hari terakhir, siapa tahu ada simulasi atau bagaimananya yang dia pakai ruangan lain. Jadi nanti kayaknya kita bicarakan dulu dengan panitia BSLT. Mungkin itu saja dari saya, Aul. Masih ada tambahan, Aul? Baik, Tarisa, kalau dari saya pribadi juga setuju dengan yang tadi saya sudah sampaikan. Dari pertimbangan manpower itu juga menurut saya memang sangat krusial kalau misal terbagi dua, karena untuk acara yang bersamaan dengan di organisasi yang sama pasti orang-orangnya juga itu aja. Sedangkan kalau kita beririsan dengan BSLT, kemungkinan di divisinya masih ada orang-orang yang bukan bagian dari AMSA sehingga masih bisa melakukan pendelegasian tugas. Dan juga memang tidak efektif kalau misalnya ditaruh di tanggal 5 karena kecepatan dan juga masih bertabrakan dengan kegiatan dari oprek. Sehingga supaya kita bisa sama-sama maksimalkan setiap proker dari AMSA, ya baik dari oprek ataupun AMSA Atmosfer, baiknya tidak dilakukan di hari yang sama. Sehingga saya rasa lebih banyak uh, kekurangannya kalau misalnya bersama dengan AMSA khas oprek. Oleh itu saya rasa untuk dikorbankan itu memang kita akan memilih untuk bersamaan dengan BSLT karena tidak ada lagi tanggal lain kalau menurut saya. Mungkin dari kakak-kakak dan teman-teman masih ada yang ingin ditanggapi terkait pemilihan tanggal untuk AMSA Unhas Fair ini, Kak? Saya tambahkan sedikit mungkin awal. Jadi ini kita fikskan saya tanggal 11 toh kegiatannya. Jadi setahu saya juga kayaknya tidak boleh dulu tuh ada acara AMSA bersamaan harinya begitu ya. Apalagi pasti kakak-kakak, kalau misalnya ada kakak-kakak di atas yang mau pilih, kenapa ada oprek, kenapa ada AMSA Fair hari-hari yang bersamaan begitu waktunya itu. Nggak bagus ya mungkin nanti kalau dari kakak-kakak AMSA lihat. Jadi kita fikskan saya tanggal 11, jadi semuanya aman itu tanggal 11. Proposal apa semua, pamflet sudah bisa dimulai. Karena di timeline kayaknya tanggal 10 kita mulai sosialisasi ke sekolah tuh. Jadi saya kira tanggal 11 sekarang kita fikskan semuanya. Bisa dikerjakan juga. Oke, lanjut mungkin Tarisha. Baik, terima kasih banyak Kak Isma. Mungkin kalau sudah tidak ada tanggapan lagi dari kakak-kakak mengenai tanggal, kita fikskan tanggalnya Amsafir itu di tanggal 11. Mungkin kalau tidak lagi tanggapan dari kakak-kakak dan teman-teman, saya lanjutkan pemaparannya ke divisi Perlang. Terima kasih acara. Sampai ke Izza, saya persilahkan.
Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Tarisa. Saya izin share screen ke kalian teman-teman. Permisi Tarisa, Pak, udah kelihatan? Ya, kelihatan ya, Iza. Oke, baik. Selamat malam kakak dan teman-teman. Saya mohon izin buat wakilin Korp dari Parlang untuk pemaparan pada rapat rutin kali ini. Jadi di rapat rutin sebelumnya itu kita dapat targetan buat follow up apa saja kebutuhan dari teman-teman divisi lain. Nah, di sini udah ada beberapa list kebutuhannya, di mana yang pertama itu ada cetak brosur, kemudian cetak pamflet atau poster, kemudian juga cetak spanduk hari H, cetak spanduk untuk perjalanan, kamera sebanyak 3 buah, printer satu buah, kemudian printer 1 unit, kemudian bingkai sertif sebanyak 2 buah, juga ada ID card holder untuk peserta dan panitia, dan juga ada lanyard peserta, plakat, serta bingkai. Kemudian ada juga list secara spesifik dari teman-teman divisi acara, yaitu kartu golongan darah, tusuk gigi, serum golongan darah, swab, cryotube, manekin RPJ, manekin infus, kemudian ada manekin swab, bidai untuk tangan dan kaki, pasta steril, stretchable roller bandage, kemudian ada juga tensian, stetoskop, termometer, spoit 1 cc dan juga spoit 3 cc, serta ada handscoon 1 box, tourniquet, alkohol swab, larutan intravena, infuset, kateter intravena, plaster juga lancet. Saya kembalikan ke Tarisa. Baik, terima kasih banyak Iza atas pemaparannya. Tapi saya kembalikan ke kakak-kakak, apakah ada tanggapan dan masukan? Oke, terima kasih teman-teman Perlang atas progresnya selama seminggu ini. Oke, jadi mungkin saya wakili Winston, mungkin just jadi teman-teman bisa follow up misalnya lagi barang-barangnya untuk targetan selanjutnya itu follow up kembali lagi barang-barangnya lengkapi misalnya itu sih untuk teman-teman Perlang. Mungkin kalau ada tambahan nanti dari Winston. Terima kasih Perlang. Baik, terima kasih banyak Kak Isma atas tanggapannya. Apakah masih ada lagi tanggapan dari kakak-kakak dan teman-teman? Ada Kak Ilham. Tapi Kak Ilham, dipersilahkan Kak. Ya, halo guys. Sebenarnya yang mau aku dibilang sama Winston. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Ilham. Oh iya, sedikit boleh? Iya, boleh Kak, boleh. Oke. Sebenarnya makasih atas kesempatannya. Terus mungkin selanjutnya boleh di list juga nanti kalau misalnya ada barangnya dipegang dan itu barangnya di list, maksudnya barang yang betul-betul sudah ada di tangannya teman-teman perlengkapan. Jangan bilang wah ada mie Kak, tapi belum ada begitu. Kayak usahakan ada mie yang betul-betul sudah ada bentuk fisiknya. Mungkin itu tambahan dari saya. Jangan sampai karena ada event kemarin yang sempat seperti itu, kayak katanya ada mie, tapi pas di cross check kembali, oh masih ada di pemiliknya begitu. Kayak sekedar ada, ditahu lah mau diambil di mana. Usahakan diambil memang baru dibilang ada. Itu mungkin kalau dari saya. Terima kasih.
Baik, Kak Ilham, terima kasih banyak Kak atas sarannya. Mungkin masih ada lagi dari kakak-kakak dan teman-teman. Eh, karena sudah tidak ada lagi, mungkin kita bisa lanjutkan pemaparannya ke divisi selanjutnya. Sebelumnya, saya terima kasih juga kepada divisi Perlang yang sudah penuhi targetannya. Selanjutnya mungkin dari divisi Danus. Kepada Elis saya persilahkan. Baik, terima kasih Tarisa. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman. Mungkin saya izin off cam karena sedang tidak memungkinkan. Izin share screen. Jadi untuk divisi danus itu targetannya itu ada tentukan tempat sebelum baju sama target dananya itu 800.000. Jadi untuk pencarian dana minggu kedua itu ada Basar Nonton yang diadakan tanggal 1 Februari 2023. Filmnya itu The Courage a New Age dan untuk KTM-nya itu minimal 25.000. Kemudian ada PO makanan, PO masker, dan PO modul CSL. Untuk PO modul CSL ini modalnya itu 120.000 dan dijual dengan harga 145.000. Kemudian untuk tempat sablon baju yang fixnya itu jadinya diambil di Paradise dan price listnya itu kain 24S 60.000, kain 30S 55.000, untuk XXL itu plus 10.000 dan untuk lengan panjang itu plus 5.000. Kemudian untuk target dananya itu ada 800.000, untuk pemasukan minggu kedua itu ada 851.000, dari PO makan satu itu ada 54.000, pasar nonton satu itu ada 120.000, kemudian untuk PO CSL itu 172.000, pasar nonton 2 450.000, dan PO makan 2 itu ada 55.000. Jadi untuk pemasukan minggu pertama waktu itu 596.000, minggu kedua 851.000, jadi total uang yang ada di Danus sekarang itu ada 1.447.000. Kemudian untuk pencarian dana minggu ketiga itu rencananya itu PO makan, basar nonton, PO masker, PO modul CSL, aplikasi premium, dan basar makan offline untuk rapat selanjutnya. Jadi itu mungkin sekian dari divisi Danus. Terima kasih. Saya kembalikan ke Tarisa. Baik, terima kasih banyak Danus atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada kakak-kakak dan teman-teman yang ingin menanggapi. Oke, mungkin saya ini tidak ada ke Nanda. Tadi targetannya sampai jadi, sorry. Oke, ABKI ya Kak, sampai ya, Kak. oke. Terima kasih teman-teman Danus untuk seminggu ini. Untuk targetan selanjutnya nanti di PC-nya sama Nanda. Oh, iya, baik Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih, Elis. Baik guys, terima kasih banyak atas saran dan tanggapannya Kak. Masih ada lagi dari, ya, dipersilakan Feni. Baik, terima kasih Tarsa atas kesempatannya. Jadi mungkin untuk persiapan Valentine itu bisa juga untuk teman-teman Danus bikin list-list untuk Valentine. Terus dari finance juga Momi juga keluar apa medical notes-nya. Jadi nanti kerjasama lagi sama finance. Nah, makasih. Oke, Feni. Makasih banyak.
Terima kasih banyak Feni. Mungkin saya juga mau tambahkan, bagus juga itu idenya Feni untuk eh, untuk kasih hadiah Valentine. Jadi bisa juga jadi ajang ajang confess-nya orang biar tidak ditahu begitu. Jadi kayak kita kita jadi kita jadi perantaranya hamba Allah. Begitu mungkin kalau dari saya. Masih ada lagi tanggapan dan saran dari kakak-kakak dan teman-teman. Mungkin karena sudah tidak ada, terima kasih banyak kepada divisi Danus yang telah penuhi targetannya. Selanjutnya kita beralih ke divisi selanjutnya, itu dari Humas. Saya persilahkan kepada koordinator Humas Nurul. Baik, terima kasih atas kesempatannya Tarisa. Sebelumnya kedengaran di suaraku. Iya, kedengaran, Ci. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman semua. Jadi divisi hari ini divisi Humas mau paparkan targetan yang diberikan sama Kak Naya minggu lalu. Boleh minta tolong share screen Aisyah. Jadi untuk targetannya itu kemarin lengkapi CP list sekolah. Ya, jadi untuk pemaparannya saya serahkan ke PJ sosialisasi itu Egin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bacakan list-list sekolah yang sudah ada kontak personnya. Jadi sebelumnya kami sudah list ada 50 sekolah dari minggu lalu hingga sekarang itu sudah ada peningkatan tentang pendataan kontak personnya. Jadi yang sudah ada kontak personnya itu antara lain SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 2 Makassar, SMA Negeri 3, SMA Negeri 10 Makassar, SMA Negeri 12 Makassar, SMA Negeri 19 Makassar, lalu SMA Negeri 5 Makassar, SMA Negeri 17 Makassar, SMA Negeri 21 Makassar, lalu ada SMA Negeri 8 Makassar, SMA Katolik Raja Wali, SMA Negeri 16 Makassar, SMA Islam Atira Bukit Baruga, lalu SMA Sion, ada juga MAN 2 Makassar, SMA Al-Azhar 12 Makassar, SMA Islam Atira 1 Makassar, lalu SMA Negeri 1 Parepare, SMA Negeri 5 Parepare, SMA Kristen Gamaliel Makassar, lalu ada SMA Negeri 1 Tanah Toraja, SMA Lentera Harapan Toraja, lalu SMA Negeri 5 Tanah Toraja, lalu ada SMA Kartika, SMA Negeri 7 Makassar, dan yang terakhir MAN 3 Makassar. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya, Gin. Izin menambahkan juga untuk media partner itu ada beberapa sudah PJ-nya chat melalui via WhatsApp dan baru 2 yang respon. Itu info tembus PTN dengan masuk PTN kalau tidak salahkah, tapi katanya lagi tidak menerima kerjasama. Mungkin sekian dari divisi humas, saya kembalikan ke Tarisa. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya Nurul. Mungkin saya kembalikan kepada kakak-kakak dan teman-teman, apakah ada tanggapan dan masukan